Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puja dan puji hanya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini kita bisa berkumpul di waktu yang telah ditetapkan. Salawat atau salam tak lupa kita sanjungkan kepada seorang manusia yang luar biasa, yang telah menunjukkan manusia dari alam zulmat, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih telah hadir dan sabar menunggu terkait teknis kami. Yang kedua, sebelum pelaksanaan kami juga mohon maaf nih atas segala kekurangan kami, mohon diberikan untuk maaf yang seluas-luasnya. Menghormati trainer kita hari ini, yaitu Bunda yang kami hormati para peserta pelatihan bapak punggung di BTC 1. Tanpa panjang dalam, mari kita buka pelatihan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala sesuatu yang kita rencanakan dari pagi hingga selesai bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan lagi. Dan sebelum kita masuk kepada sesi pertama, mari kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Wahyudi. Semoga akan menambah keimanan kita di setiap tarikan nafas kita. Pada Ustaz Wahyudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga syafaat Al-Quran bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Baik, kita masuk di sesi utama, yaitu sesi materi yang akan dipimpin langsung oleh trainer kita pada Bunda Uci. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini di pagi hari yang cerah, dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, Islam, sempat, sehat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak pernah bisa kita hitung. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi dapat menambah rasa syukur kita.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suatu laksana kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah di sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan sebelumnya saya Uci Sulistianingrum. Saya tinggal di Depok. Aktivitas sehari-hari adalah praktisi totok punggung, dan alhamdulillah tahun 2008 trainer totok punggung. Saya dan Bang Fai mengelola totok punggung, bekam totok center ya, yang di Ciherang. Mungkin ada yang kemarin sempat ikut pelatihan bekam di sana. Dan salah satunya ini yang tadinya adalah bekam cabang pertama yang Cilodong. Insya Allah bekam totok center pertama ini akan jadi markas totok punggung PD Depok. Jadi nanti Bapak Ibu semua setelah pelatihan ini apabila mau magang atau nantinya ke depannya akan freelance di sini, silakan kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk lebih mendalami totok punggung. Dan di PD Depok saya diamanahin bendahara, orang yang bawa duit kemana-mana ya, duit organisasi. Ketuanya di PD Depok ini ada Bang Fai, Pak Rahmat Faisal, ya. Kemudian di sini ada Pak Umar, beliau ketua bidang organisasi. Sekretarisnya ada Cang Hussein, hari ini karena ada kegiatan, ada kerja, jadi beliau belum berhalangan hadir. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, totok punggung. Sebenarnya totok punggung itu ilmu yang sangat mudah dan sederhana. Kalau bapak dan ibu sudah pernah belajar bekam, akupunktur, pijat ataupun lainnya, maka totok punggung mungkin tidak ada setengahnya. Dan saking mudahnya, bahkan anak saya yang kelas 2 SD ya, kalau di rumah saya udah mulai kelihatan lelah, itu menawarkan diri, tapi mau dipijat, mau ditopung gitu. Udah itu dia nunjuk, ini titik jantung kan yang saya kaget loh, kok dia bisa ya? Gitu. Padahal nggak belajar, cuma karena sering melihat saya nopong bapaknya, nopong adiknya, jadi terbiasa, familiar gitu. Artinya, dan rasa yang maksudnya totokan beliau, Masya Allah, walaupun tenaganya mungkin ya nggak seperti orang dewasa ya, tapi cukup berasa. Dan itu tadi, sebenarnya totok punggung itu mudah dan sederhana, tinggal bagaimana kita membiasakannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu keluar dari sini setelah pelatihan 2 hari ada yang mengeluh, aduh capek, totok punggung capek, pegel tangannya, itu susah gitu. Kan ada yang setelah pelatihan seperti itu ya. Jadi itu balik lagi ke diri kita. Sebenarnya totok punggung itu mudah dan sederhana, tapi gimana kita mempraktekkannya. Nah, di sini juga boleh Pak, jangan di sini lantai, di tengah nggak apa-apa kok. Ilmu apapun, ketika kita tidak praktekkan, kita tidak biasakan, itu akan menguap begitu saja, ya. Ya, dan totok punggung yang mudah dan sederhana, tapi Masya Allah hasilnya luar biasa. Totok punggung ini menuntaskan ilmu-ilmu yang belum tuntas di dunia kedokteran. Ya, contohnya sakit jantung. Kalau dia divonis sakit jantung itu minum obat seumur hidup. Ya Pak Wanda ya, minum obat seumur hidup.
kalau lepas dari obatnya, maksudnya obatnya tidak diminum. Pernah saya mendampingi pasien yang bocor jantungnya 2 bilik. Awalnya semuanya bengkak sebelum saya totok ya. Ketika sudah alhamdulillah sudah pulih dan tidak minum obat, sebenarnya mau echo lagi. Beliau malah dimarahin, kenapa nggak diminum obatnya bu? Gitu. Ibu mau mati gitu kan? Saya kaget soalnya. Ya seperti itu. Jadi di dunia kedokteran sakit jantung harus minum obat seumur hidup. Tapi dengan totok punggung, insya Allah menyambung, menuntaskan pengobatan yang tidak tuntas. Jadi saling berintegrasi, saling bersinergi. Minum obat tadi mungkin mencegah hal-hal yang yang saat itu mungkin bisa membuat sesak nafas, karena kan peredaran darah jadi mengental kan. Nah, dengan totok punggung tadi, insya Allah menuntaskan penyakit-penyakit yang tidak tuntas di dunia kedokteran. Seperti itu. Bahkan orang tua saya yang kolesterolnya 325 itu ketika saya temenin, beliau minta ke dokter. Namanya orang tua ya kadang tuh agak sedikit ini, jadi maunya ke dokter. Saya anterin ke dokter. Ketika di dokter dia bilang ini ya bu, obatnya harus diminum setiap hari gitu ya. Dan saya tanya, ada cara lain nggak selain minum obat, atau pola hidup, atau makanan yang dipantang gitu? Oh nggak ada, ini obat seumur hidup. Kolesterol itu ya bu, ini obat seumur hidup. Saya kaget, oh ya udah. Akhirnya saya kasih edukasi ke orang tua. Alhamdulillah sekarang lepas dari obatnya, bahkan udah sama sekali, dan kolesterolnya sekarang 150 gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Totok punggung dan dunia kedokteran insya Allah tidak saling bertentangan, tapi kita bisa bersinergi, menyambungkan gitu ya. Bukan berarti kita anti ya. Kalau sudah kritis perlu dibawa ke dokter, perlu dibawa ke rumah sakit, ya monggo dilanjutkan hati dengan totok punggung gitu. Karena saya beberapa kali juga saya pernah ngotot di rumah sakit tumbuh kembang ya. Habis sesar asinya tidak keluar. Biasanya kan kalau di sesar asinya memang belum lancar, atau memang kadang habis melahirkan nggak selalu langsung keluar kan. Alhamdulillah ditotok jadi langganan di sana, karena punya channel ada perawat di sana. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita belajar tahu tentang apa sih totok punggung, tidak ada salahnya kita belajar sejarah asal mulanya, bagaimana syiar totok punggung itu bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Alhamdulillah sekarang sudah di semua provinsi sudah mulai ada totok punggung. Jadi kalau bapak ibu lagi merasa nggak nyaman punggungnya, mau lagi tugas kemana, insya Allah bisa sudah ada kontaknya lah ya, sudah ada perhimpunannya. Nah, ini adalah Ustaz Abdul Rahman, guru saya, guru kami, guru kita semua. Beliau adalah founder totok punggung Indonesia, yang pertama kali yang mensiarkan totok punggung sampai saat ini ke semua penjuru. Jadi awal mulanya pertemuan totok punggung ya, ditemukannya totok punggung itu di tahun 2002 ya, ketika Ustadz Abdul Rahman sedang outbound di Jasinga Bogor. Ya, saat outbound beliau dan teman-temannya melewati sebuah jembatan yang sebenarnya pakai jembatan bambu, ini puing-puingnya ya, bekas jembatannya. Nah, saat melewati jembatan tersebut, jembatannya ambruk, akhirnya yang ada di atasnya jatuh ke kali tersebut. Dan yang paling parah ada satu orang yang cedera di bagian berikatnya.
sampai untuk diangkat pun, untuk bergerak pun kesakitan ya. Akhirnya dibantu warga setempat yang tadi cedera dibawanya ke Abah Sarbini ya, dibawa ke Abah Sarbini. Di sana beliau terkenal ahli pijatnya. Nah di sana kemudian diuji-uji dengan tekniknya beliau yang sekarang dikenal totok punggung. Masya Allah, setelah itu peserta outbound yang tadi cedera bisa kembali langsung aktivitas kembali, bisa langsung ikut outbound lagi. Makanya Ustaz Abdul langsung, oh Masya Allah ini pengobatan bagus nih gitu ya, luar biasa. Karena cedera diberikan cuma ditotok langsung aktivitas lagi, langsung bisa ikut outbound lagi gitu. Ya, di tahun 2002 dan 2000 sampai 2007 itu masa fase Ustadz Abdul Rahman membawa pasien. Jadi dibawanya tetangganya yang sakit ke Abah Sarbini, dibawanya teman yang sakit ke Abah Sarbini, bolak-balik sampai pucuk dicipta ulang pun tiba tahun 2007 beliau ditawari belajar sama Abah Sarbini. Ini spesial, Masya Allah, karena sebelumnya ada beberapa orang yang minta belajar ke Abah Sarbini, tapi emang beliau belum mengiyakan atau belum menyanggupi untuk ngajarin gitu ya. Nah ini Ustadz Abdul Rahman ditawarin, ya udah antum belajar aja ya. Tahun 2007-2009 beliau belajar, dan di fase tahun 2009-2011 itu Ustadz Abdul Rahman praktek door to door, dari rumah ke rumah ya. Berapa tahun tuh? Itu berapa tahun? Dari 2007 ke 2011, 2 tahun ya. Masya Allah, prakteknya 2 tahun. Dan kalau kita baru belajar, baru sebulan udah ngomong, aduh capek, ternyata pegel gitu ya. Belum ada seberapanya dari Ustadz Abdul Rahman ya. Di tahun 2011 beliau mulai mengajarkan totok punggung ini, syiarkan ke tetangga-tetangga, ke keluarga. Jadi modelnya masih klasik, masih kelompok gitu, dalam lingkaran liko-liko gitu ya. Dan masih yang menggunakan font tulis sederhana, menggunakan coret-coret aja gitu. Itu disiapkan maksudnya dari tetangga ke keluarga gitu. Ya, kemudian di tahun 2011 juga beliau mulai membuka klinik pertama di Jati Makmur. Di tahun 2013 beliau membuka cabang kedua di Jati Asih, dan di 2016 beliau mendirikan Yayasan Totok Punggung Indonesia. Sampai sekarang Masya Allah, Totok Punggung Indonesia sudah luas ke semua lini tempat. Ustadz Abdul Rahman, dan ini adalah Abah Sarbini. Abah Sarbini sekarang beliau sudah almarhum. Beliau belajar totok punggung itu dari Habib Maki, Ahmed Al-Maki di Bogor. Beliau itu orang Mekah yang ke Indonesia, datang ke Indonesia untuk syiar agama Islam. Visi dan misi totok punggung, nanti Bapak Ibu bisa dibaca aja ya. Visi dan misi saya skip. Ya. Definisi totok punggung. Apa sih totok punggung itu? Tadi ya, saking mudahnya totok punggung, insya Allah anak-anak pun bisa gitu ya. Tinggal tangannya pakai jari-jari ya. Jadi suatu metode pengobatan terapi menggunakan jari-jari tangan kita, bisa jadi 1 jari, bisa 2 jari, bisa 3 jari, bahkan 4 jari ya. Tergantung siapa yang akan kita totok gitu, anak-anak, orang tua. Jadi setiap jari kan beda-beda tangannya. Nah, dengan cara menekan, ditekan, digoyangkan, menggetarkan ya, untuk memberikan stimulasi penotokan pada titik simpul-simpul saraf tertentu.
berpusat di area punggung. Jadi yang ditotok hanya di punggung, ya. Yang ditotok hanya di punggung. Kenapa di punggung? Nanti kita ini. Titik atau simpul tersebut terkoneksi langsung dengan keluhan penyakit yang ada di organ tubuh kita, ya. Dengan tujuan menguraikan stagnasi atau timbunan di dalam atau di luar pembuluh darah yang menghambat sirkulasi darah. Kenapa sih di punggung? Karena area punggung merupakan lokasi paling dekat dengan akar saraf yang keluar dari ruas-ruas tulang belakang kita, ya. Tulang belakang kita ini kan tempat keluarnya akar-akar persarafan dan terkoneksi langsung dengan organ tubuh kita. Makanya ketika ada masalah di organ tubuh kita, jantung seperti yang saya tangani di GTA sini, ya, bocor 2 bilik, di jantungnya tebal. Nah dari situ kan sebenarnya bisa kita lakukan diagnosa, oh ya ini ada keluhan ada sumbatan di jantung. Setelah diurai di jantung, masya Allah, sampai akhirnya eko selanjutnya yang masukin kamera ke dalam itu apa namanya Pak Wanda? Yang masukin kamera untuk ngecek ke jantung, ya. Di atasnya eko, ya. Di atasnya eko itu masya Allah tidak terbaca lagi. Maksudnya tidak ada lagi, udah bocornya tadi, bocor yang di bibirnya tadi. Ya, kenapa di punggung? Karena punggung sekaligus pusat penyumbatan dan tempat-tempat yang paling nyaman bagi lemak dan kolesterol jahat untuk bersembunyi. Jadi di lemak itu senang nempel di tulang-tulang. Kalau kita lihat lagi ada jelantah itu, lemak paling banyak di mana sih? Makanya kalau makan iga itu sebenarnya banyak lemaknya, ya. Makanya enak, ya. Kemudian punggung merupakan bagian tubuh yang paling jarang bergerak dan jarang disentuh oleh medis, ya. Kalau olahraga gerak banyakkan tangan, kalau jalan kaki. Apa olahraga punggung kita, gitu kan? Nah di sini makanya lemak nyaman di area punggung. Ya, selanjutnya organ punggung sebagai alarm. Ketika muncul tanda-tanda adanya masalah pada organ tubuh kita, maka akan terlihat di punggung kita. Ketika ada masalah di organ kita, maka akan terlihat atau terbaca, makanya punggung. Makanya Bapak Ibu nanti ketika sudah mulai lancar, udah sering jam terbangnya sudah banyak, insya Allah punggung bisa jadi diagnosa. Itu bisa dibesarin nggak? Di bawah. Ininya, ya? Iya dibesarin. Itu tuh yang paling bawah, yang ada tanda paling bawah. 75%. Dari kalau Itu tuh Pak, dari dari itu takutnya
Ya, jadi totok punggung ini menyelesaikan akar masalahnya, bukan menyelesaikan keluhannya. Kalau menyelesaikan keluhannya, kita pusing ke dokter dikasih apa? Obat. Obatnya untuk apa, Bu? Hilangin pusingnya. Atau obat nyeri ya, anti nyeri gitu ya. Tapi yang bukan akar masalahnya yang diselesaikan, bukan penyebab pusingnya. Nah, dengan totok punggung ini kita menyelesaikan akar masalahnya. Kita cari pusingnya kenapa? Bisa dari asam lambung. Vertigonya kenapa? Bisa dari asam lambung atau yang lain gitu ya. Atau memang tidak lancar peredaran darahnya ke kepala, sehingga oksigen ke kepala tidak kurang ya. Analoginya seperti tanaman. Ketika tanaman layu, apakah yang kita siram daunnya? Apakah yang kita siram batangnya? Kan enggak, yang kita siram adalah akarnya. Ketika akarnya disiram, insya Allah daunnya, batangnya akan mulai segar kembali gitu ya. Kemudian totok punggung penyumbatan. Penyumbatan itu ada dua jenis. Penyumbatan yang ada di dalam pembuluh darah dan penyumbatan yang ada di luar pembuluh darah. Kalau penyumbatan yang ada di dalam pembuluh darah itu sudah biasa. Maksudnya lemak yang ada di dalam pembuluh darah bisa membuat dipasang berlindung atau minum pengecer darah ya. Nah, kalau dari luar itu ibaratnya analoginya seperti ini, ditekan pembuluh darah kita ada yang menekan, lemak menekan dari sisinya sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah gitu ya. Atau seperti selang itu terinjak, itu kan faktor dari luar sehingga air tidak lancar keluar gitu ya. Nah, totok punggung ini menyelesaikan keduanya, penyumbatan yang ada di dalam dan penyumbatan yang ada di luar. Ini analogi untuk totok punggung. Jadi persyaratan tubuh kita itu seperti sarang laba-laba. Ketika kita tarik satu benangnya, maka bagian yang lain akan berpengaruh nggak? Berpengaruh ya. Kita tekan sebelah kanan, sebelah kiri akan berpengaruh juga. Seperti itu pun akan persyaratan di tubuh kita. Bisa jadi penyumbatannya ada di lambung. Kenapa kok bisa jadi vertigo gitu kan? Sumbatannya ada di titik jantung, tapi yang terampangan. Karena tadi akar persyaratan di tubuh kita itu saling berhubung. Dan insya Allah tadi ya, satu titik yang diuyel-uyel, insya Allah ngaruh ke yang lainnya. Tanda-tanda sumbatan. Kalau tadi penyumbatan ada dua jenis, ada dari dalam dan dari luar. Sekarang ada tanda-tanda penyumbatan. Tanda-tanda penyumbatan itu yang pertama adanya butiran pasir gerenjelan pada lapisan kulit kita atau di bawah lapisan kulit. Dia bisa ditemukan, bisa di luar. Nah, itu gerenjelan kayak pasir halus gitu ya. Itu sebenarnya tanda sebuah adanya sumbatan di area itu gitu. Yang kedua, permukaan kulit kasar. Jadi permukaan kulitnya kasar itu bukan ini ya, sebenarnya itu tanda dari adanya penyumbatan atau berjerawat gitu. Sebenarnya itu sebuah tanda adanya penyumbatan. Yang ketiga, terdapat cekungan atau cembung atau benjolan pada lapisan kulit. Jadi belum ditotok kadang udah cembung. Salah satunya yang
pasien saya yang tadi ya jantung bocor tadi, itu sebelum ditotok saat di rumah sakit saya lihat yang cembung apanya? Lambungnya, yang cembung lambungnya. Dan ternyata jantung bocornya adalah dari gas yang berlebihan. Setiap hari makan rujak pagi, setiap pagi, bukan setiap hari, maksudnya bisa siang, bisa sore ya. Ini setiap pagi makanannya rujak. Pedesnya kalau ada levelnya mungkin level 10 gitu makan pedesnya. Itu pertama yang saya lihat, oh ini bukan jantungnya, ini lambungnya gitu. Kok bisa? Bisa, lambung gas naik, tidak ada jalan untuk keluar, ke bawah ada sumbatan, ke atas mau keluar. Kan kalau gas, kalau kita bertahan enak ya Pak, tapi ini nggak bisa bertahan, nggak bisa. Itu untung aja jantung, lobahin jantung, kalau enggak mungkin akan lebih gitu ya. Ibu Ci, maaf mau nanya, kan terdapat cekungan atau celupkan gejalan pada lapisan kulit termasuk Iya. bengkak nggak? Iya, bengkak. Jadi belum diapa-apain udah bengkak. Jadi areanya tuh beda. Kanan kiri kan harusnya simetris ya. Mungkin di titik itu terlihat, oh iya lebih bengkak. Atau Sebelah pada saat kanan lebih ditotok bengkak. dia tiba-tiba bengkak? Iya, Kelihatan betul. kan bedanya? Betul. Itu juga bisa. Awalnya berpasir, saat kita rasain, kok berpasir ya. Setelah kita tentok, jadi membengkak. Maka itu adalah jelas itu sumbatan dan kita bisa fokus di situ. Gitu. Adanya penebalan jaringan pada permukaan kulit, ya. Jadi mulai terlihat setelah ditotok biasanya yang muncul adanya penebalan jaringan pada permukaan kulit. Dan terakhir adalah adanya perubahan warna kulit. Dan ciri-ciri lainnya yang menunjukkan tidak normalnya bagian-bagian lain dan secara keseluruhan. Contohnya gini, ada orang yang kulitnya bukan tanda lahir tapi warnanya agak kehitaman seperti tanda lahir. Sebenarnya itu adalah titik masalah juga, salah satu titik sumbatan juga. Nah, ini contoh adanya penebalan di jaringan kulit, ya. Ini setelah ditotok muncul cekungannya itu di titik lambung ya. Nah ini, itu di titik jantungnya itu terlihat agak gelembung ya, menggelembung. Nah ini dari titik cekungan di area tensi. Ini sama keluhannya jantung. Nah ini kelihatan banget. Apa yang terlihat? Dari selain dua yang saya lingkarin, apa yang kelihatan? Permukaan kulitnya kasar, ya enggak? Selanjutnya ada bengkak yang tadi dari bawah tuh, dari lumbarnya kelihatan agak cekung ke dalam, ke atasnya membengkak. Itu daerah lambung, kelihatan kan? Ya, Bagian jelas ya? tengah ya Bu? Iya, bagian tengahnya. Setelah lumbar ya, torakal 12 atas ya, sampai torakal 3 itu. Nah ini dia, Masya Allah, dahsyat ya. Jaringannya menebar area jantung sampai ke lambung, tensi paru, seperti itu ya. Ini setelah ditotok jaringannya menebal, itu tanda adanya sumbatan gitu. Ya, kita lanjut tahapan terapi totok punggung. Totok punggung ini insya Allah sangat mudah dan sederhana. Bagaimana kita bisa membawanya aja gitu ya. Bagaimana kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat. Tapi kita juga perlu memperhatikan apa ya, adab-adabnya mungkin ya.
sebelum totok punggung kita harus yang pertama persiapan terapinya. Kita siapkan terapi untuk yang berkaitan dengan terapi. Contoh yang pertama, kalau perlu seorang terapis itu wudhu sebelum menterapi. Kenapa? Kita tidak tahu kondisi psikis dari si klien yang akan kita terapi. Saya tiga kali menemukan ketika lagi notok itu pasiennya kesurupan, gitu ya. Jadi sebenarnya karena sebelum totok memang biasa saya bacakan ayat kursi, bisa bacakan doa gitu untuk perlindungan saya dan untuk mohon kesembuhan dari si pasien gitu ya. Dan itu bereaksi, masya Allah. Itu sampai maksudnya sampai beliau cerita ternyata beliau dikirim dari dukun hitam gitu. Itu 5 tahun Pak, 5 tahun nggak bisa makan, 5 tahun sakit, badannya udah tinggal tulang sama kulit, jadi cuma tergeletak di tempat tidur sampai itu habis melahirkan. Kemudian pas ditopung pertama beliau reaksi marah, nangis gitu. Nah seperti itu pun Bapak Ibu semua bisa jadi akan menemukan yang seperti itu. Kita tidak tahu kondisinya, makanya bentengin diri kita. Jangan sampai ketika mau kayak gitu, justru kita yang akan kena. Saya pun pernah mengalami kayak gitu. Kondisi saya lagi ngedrop, lagi kelelahan, dan lagi datang bulan. Saya menangani pasien yang bermasalah. Selesai pasien pulang, saya pilek. Dari hidung ke atas panas. Di malamnya saya mimpi di ruqyah, besoknya akhirnya saya benar-benar di ruqyah, alhamdulillah sembuh. Seperti itu. Jadi jangan sampai kondisi kita karena tadi kurangnya perlindungan, akhirnya kita yang terkena. Yang kedua, penyengat totok punggung dalam kondisi prima, maksudnya sehat. Kalau bisa setiap hari kita minum madu ya, karena madu udah jelas ya ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, potong kukunya. Kita kan mau totok punggung, bukan mau cakar-cakaran kata Bapak ya. Jadi ya dijaga biar tubuh kita tidak melukai pasien kita. Yang keempat, siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti antiseptik, minyak zaitun ya, sarung tangan, alat totok. Kalau untuk awal-awal belajar sebaiknya tidak dihindari dulu pakai alat totok, karena kan untuk mempertajam kesensitifan tangan kita diperlukan langsung. Jadi jangan kalau bisa hindari dulu pakai alat totok ya. Matras atau alas, masker, bantal. Kalau posisi notoknya sambil tengkurap, bisa juga sambil duduk, gimana baiknya kondisinya ya. Siapkan mental terapis dan pasien dengan meyakinkan dan menerangkan kelebihan dan pengalaman totok punggung. Jadi kalau bisa kita edukasi dulu pasien kita, klien kita gitu ya. Kita kenalkan apa sih totok punggung gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ditambahin dengan diagnosa, insya Allah semakin klien tadi semakin percaya gitu ya. Ya, nah, luruskan niat kita hanya kepada Allah ya. Luruskan niat kita hanya kepada Allah dan edukasi pasien kita bahwa kesembuhan itu hak Allah, bukan kita. Bukan melalui obat, bukan melalui totok punggung, bukan karena obat, bukan karena totok punggung, bukan karena bekam. Kesembuhan itu dari Allah dan kita hanyalah jalannya ikhtiar gitu ya. Selanjutnya mengucapkan basmalah ya. Kemudian menggantungkan kesembuhan kepada Allah. Tidak ada tidak hanya kepada teknik terapi ya, sebaik-baik teknik. Kalau kata Allah belum, tapi
sesimpel apapun, ketika Allah katakan sembuh, ya sembuh. Seperti pasiennya Ustaz Abdul Rahman yang dari Pakistan, ya beliau tremor udah 2 tahun. Kemudian beliau searchingnya udah ke dokter yang udah profesor di Pakistan. Beliau nanya apakah tremor ini bisa disembuhkan, jawabannya tidak. Searching lagi, nyari lagi gitu ya, semua jawabannya tidak gitu. Kemudian beliau disarankan oleh syekhnya untuk umroh, udah umroh JNT gitu. Ketika sedang umroh, masya Allah beliau ketemu dengan Ustaz Abdul Rahman. Dan waktu itu beliau sholat di samping Ustaz Abdul Rahman. Saat ngangkat takbir, itu tangannya bergerak dan meletakkan tangannya tidak di situ ya, tapi di kakinya karena mati tremornya tadi. Nah, di situ akhirnya selesai sholat, ngobrol sama Ustaz, akhirnya dipotong sama Ustaz. Sampai akhirnya ketika selesai umrohnya, beliau alhamdulillah sudah sehat. Masya Allah ya. Di dunia kedokteran, tremor nggak ada obatnya, tapi alhamdulillah bisa dituntaskan dengan totok punggung. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebutnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi niatkan, luruskan niat kita hanya kepada Allah ketika akan menotok klien kita. Nah, doakan pasien ketika akan terapi. Doakan pasien kita, jangan lupa doa perlindungan untuk diri kita juga. Doanya ada di situ, nanti bisa dibaca-baca. Untuk doa ke pasien bisa Allahumma rabbana syi arhidul basya. Ya. Ya, selanjutnya diagnosis. Jadi sebelum melakukan treatment, maka terapis harus melakukan diagnosis. Pasti diagnosis itu seperti diagnosa praktis. Insya Allah kita nggak perlu pakai alat-alat. Emang kan kita tidak disarankan untuk menggunakan alat-alat seperti tensi gitu ya. Jadi kita gunakan diagnosis praktis. Gambarnya melihat dari mata, melihat dari telapak tangan gitu ya. Atau kalau jam terbang kita sudah banyak, insya Allah melihat punggungnya pun bisa kita diagnosa. Tadi dari kelihatan ada cekungan, ada cembungnya, ada warna gelapnya, atau ada tekstur kulit yang terlihat agak kasar. Dari situ, dari punggung itu nanti kita bisa diagnosa. Kemudian ngobrol dengan pasien. Sebenarnya ngobrol dengan pasien itu salah satu, dan klien itu salah satu diagnosa. Tanya keluhannya apa gitu ya. Nah, dengan adanya diagnosa tadi, kita bisa melakukan tindakan. Jadi apa nih yang bisa kita ambil gitu, atau memang sebaiknya kalau treatment itu semuanya. Kemudian setelah niat berdoa dan diagnosa, yaitu tahapan selanjutnya adalah deteksi. Nah, deteksi ini udah mulai masuk ke bagian terapi ya. Jadi sebelum dilakukan penotokan, lakukan deteksi. Tadi bisa diagnosa menggunakan punggung, dan salah satunya insya Allah ini. Bagaimana sih caranya? Ya, caranya dari kita pakai 3 jari kita. Maaf ya, Pak Jabar. Dari lumbar kelima
itu kita dorong pakai 3 jari ke atas sebelah kanan ya, dari sampai ke vertikal 7, dari lumbar 5 sampai ke vertikal 7 pelan-pelan. Tujuannya apa? Dari sini kita mendorong ketika kalau jalan tol mungkin kan mulus langsung ya, dan harusnya punggung kita seperti itu, mulus, nggak ada berjalan, nggak ada sumbatan. Tapi ketika ada sumbatan bisa jadi kayak jalan itu ada kondisi tidurnya gitu. Di sini ada tanjakan sedikit, nah artinya di situ ada sumbatan. Lanjutin lagi, ada nih berjalan, iya di sini ada sumbatan. Tinggal kita cari, titik apa nih, organ apa gitu ya. Soalnya sumbatan di sini, kita cari ini organnya, sumbatannya dekat dengan organ apa gitu. Di situ kita bisa menyimpulkan keluhannya ini sumbatannya ada di organ ini. Gitu. Makanya tanda-tandanya mungkin akan ada batu atau ada pusing. Di tas. Nah, setelah itu setelah sebelah kanan, ambil sebelah kirinya. Biasakan dimulai dari sebelah kanan ya Bu. Ambil sebelah kirinya. Nah sama, dari lumbar 5 kita tarik, dorong ke sampai ke vertikal 7 ya. Kemudian dari belikat bawah nih ya, tulang belikat atau empong harus biasa saya sebut, itu kita telusuri ya, ini ke atas. Nah sama, ketika ada sumbatan itu akan berasa ada berjelnya, seperti ada selang atau seperti ada polisi tidur. Jadi yang sering ada sumbatan itu di sini ya, belikat sebelah kiri ya. Kemudian ini dulu tadi ya, ini dulu baru ke atas. Nah ini ditolak tulang panggul sebelah kanannya, diselusurin 3 jari ke samping, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Itu deteksi sebelum melakukan terapi ya, dilakukan deteksi dulu untuk mencari sumbatannya. Setelah deteksi, kemudian ke general treatment. General treatment itu penotokan yang dilakukan di semua bagian badan ya. General treatment ini ada 2 bagian, ada 2 versi, bukan 2 bagian, 2 versi. Kita tinggal memilih nyamannya yang mana, nyaman yang versi 1 atau versi 2 gitu ya. Nanti intinya sama kok, semuanya akan ditotok gitu. Bedanya apa sih? Kalau versi pertama ya, saya ulangi. Kalau versi pertama itu dilakukan dari ginjal ke bawah. Kalau kan ginjal seperti itu, Bapak boleh berdiri di sini Pak? Iya, sisinya dilipat Pak satu. Nah, titik ginjal bisa kita ukur dari sini. Atau tulang belingkas rahim kita. Ya, ini titik ginjal. Dari tengah-tengah ini kan tulang belakang kita ya. Kita rangkal, kemudian ini bagian sini sampai ke siku sini, ini titik ginjal. Nah, dari sini kalau versi 1 dari titik ginjal ke bawah dilakukan bolak-balik ke bawah ya. Makasih ya Pak. Bagi ambil jadinya dulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sakrum itu ke sampingnya. Bagian keduanya lumbar 5 ya, itu lumbar 5 ke samping. Nah, bagian tiganya itu dari lumbar 1 ke lumbar 5 itu ditotok ke bawah ya, atau seiringan tadi yang ditotok yang bagian ginjal ke bawah itu pas di tengah tulang.
Cuma bedanya kalau untuk penotokan di tengah, di tulangnya, di atas tulangnya, itu tidak boleh dilakukan secara keras gitu ya, lembut aja biasa, senyamannya gitu ya. Atau tidak boleh dilakukan penekanan. Berarti ya, dari sebelah kanan ke tengah, kemudian ke sebelah kirinya, berurutan aja, dari ginjal kanan, kemudian ke samping, terus ginjal tengahnya ke bawah, bolak-balik, kemudian baru ginjal kiri ke samping ya. Itu versi 1. Kemudian setelah dari ginjal ke bawah, lanjut ke bagian tulang ekornya ya. Setelah itu diberikan, dimulai dari berikat kanan, ditelusuri ya. Intinya pentokan ke tulang, pentokannya pentokan ke tulang. Di sini kan ada tulang berikat ya, potoknya begini, dipentokan ke tulang, kemudian di area punggung ya, kemudian lanjut ke berikat itu remote-nya, infrarednya. Ya, kemudian berikat kiri ke pundak juga. Nah, ini selanjutnya tulang yang dari torakal 12 sampai ke vertikal 7 ya. Ditotok senyamannya di atas tulang, tadi tidak boleh dikerasin ya. Kemudian baru kanan kiri, samping tulang belakang kita. Dari torakal 12 ke menuju ke vertikal 7 kiri kanan. Ya, bergantian. Oke, itu versi 1. Nah, kalau versi kedua, jadi apa tadi? Dari ginjal ke bawah, ya, bagian ginjal ke bawah, kemudian dari dari torakal 12 ke atas, baru ke berikat, ke pundak ya. Nah, sekarang versi kedua yaitu dimulai dari bagian dimulai dari lumbar 5 ya, langsung ke atas. Jadi nggak bolak-balik ke bawah, tapi kotak infrarednya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi dari bawah langsung menuju ke atas, samping langsung ke atas, kemudian tulang tengahnya baru pindah ke bagian kiri dan dilanjutkan ke berikat. Ya, berikat, pundak, di saprumnya ya, jangan lupa. Ya, berikat, pundak. Yang paling sering digunakan itu adalah versi, kalau saya pribadi versi 1, tapi sebenarnya versi 1 ataupun versi 2 insya Allah sama aja. Jadi diriliskan dulu bagian ginjal, setelah itu naik ke atas. Kalau yang biasa saya pakai, tapi silakan monggo Bapak Ibu bisa pilih mau lebih nyaman versi 1 atau versi 2, nggak apa-apa. Ya, finishingnya setelah setelah deteksi, kemudian di general treatment, nanti akan ketemu titik sumbatannya. Dari yang ini, dari yang general treatment ini akan muncul, nanti akan terlihat. Kalau sumbatannya ada di jantung, gitu, di jantung nanti akan terlihat sendiri, mulai ada cembung atau ada cekungan gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu silakan fokuskan di titik yang ada sumbatannya, yang ada tanda-tanda sumbatan tadi, adanya pasir, ada cekungan gitu ya, atau warna atau ada dan terlihat agak berbeda gitu ya. Kemudian setelah ditotok, fokus ke sumbatan, sudah ditekan, dan terakhir finishing sambil pasien diajak duduk, meluruskan kakinya ke depan, totok penyumbatannya, lemeskan otot-ototnya bisa dengan ditekuk-tekuk ya,
pakai punggung tangan kita sambil ajak pasien untuk mengucapkan hamdalah. Ya, ini atlas lemak punggung. Di situ ada kok, di modulnya ada di bawah, silakan dilihat. Dan atlas titik-titik totok punggung ini tidak baku. Artinya, contoh nih, ada titik jantung ya. Organ jantung kita itu kan sebesar genggaman jari kita, ya, jari-jari, maaf, tangan kita. Artinya tidak mungkin kan diwakili cuma dengan titik itu. Bisa jadi sumbatannya tadi di sisi mana gitu ya. Oke. Contoh di paru itu kan besar ya. Nah, bisa jadi sumbatannya ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi tidak bisa tidak melanjut ke ketika oh iya di sini berarti ya di titik paru nih. Ini kan paru ya Bapak Ibu ya. Di sini ya di tengah-tengah jantung ini paru ya. Nah bisa jadi kalau di sini kan paru ada di sini. Bisa jadi nanti sumbatannya ada di sini. Gitu. Bisa jadi juga ada di sini gitu ya. Jadi artinya titik ini tidak mewakili untuk ini aja ya, seperti itu ya. Baik, ini beberapa testimoni sebelum kita praktek. Ini ada anak-anak gagal bicara. Itu terlihat yang di awal yang ini kelihatan aja semua ya, cekung ke dalamnya kelihatan. Itu ada di total 3 ya, 3, 5. Nah itu apa biasanya di anak-anak mengganggu di bicaranya. Ini batu ginjal, kelihatannya ada cembungnya, sumbatannya, dan warnanya agak gelap di bagian ginjal ke bawah. Alhamdulillah, biiznillah batu ginjalnya keluar. Ini testimoni hernia. Ini hidrosipalus. Sampai kulit-kulitnya kayak keluar ada apa? Ya, ciasit. Ciasit ini. Kecil-kecil emang keluar dari pori-porinya gitu. Alhamdulillah, sekarang udah normal anaknya. Ya, biiznillah, kasih izin Allah melalui totok punggung menuntaskan yang belum selesai. Nah, ini leukemia. Sebenarnya masalahnya mungkin selain dari leukemia terlihat ya, ada skeolosisnya, tulang tengahnya miring ya. Ini jelas skeolosis. Jadi Bapak Ibu, masalah di tubuh kita, adanya masalah di organ tubuh kita, salah satu penyebabnya bisa terjadi karena skeolosis juga. Contoh tadi kayak gini, skeolosis. Kalau ini udah parah ya skeolosisnya. Atau contoh kecil, ada skeolosis di sini, korakal 3, 5, ini sedikit aja. Itu maka akan narik saraf jantung, sehingga yang terbaca adalah sakitnya sakit jantung. Dikasih obatnya obat apa? Obat jantung. Selesai nggak masalahnya? Enggak, minum obat seumur hidup kalau nggak diperbaiki skeolosisnya. Tapi ketika diperbaiki skeolosisnya, Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini orangnya udah aktivitas seperti biasa. Ya, selamat mencoba Bapak Ibu. Ilmu itu diamalkan, bukan disimpan. Ya, itu tadi sedikit materi dari saya. Semoga menambah semoga menambah hasanah ilmu yang Bapak Ibu sudah miliki. Harus dimention bahwa totok punggung itu sederhana dan mudah, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya.
Ya, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu ya Pak. Saya tutup dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu ini yang sedikit ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dapat bermanfaat untuk kita, keluarga dan lingkungan kita. Ya, silakan saya buka sesi tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum berarti yang masalah tadi tentang lumbar torakal berapa itu bisa jelasin nggak? Oh, boleh. Masih awam. Sebentar saya cari kali ya Pak ya. Jadi, Pak. Nah, di tulang mereka ini namanya cervical. Cervical ini 1 sampai 7. 1 sampai 7. Sertifikat. Cervical. Ke bawahnya ya. Nah, dari cervical ini namanya torakal. Torakal itu ada 1 sampai 12, namanya torakal. Torak. Setelah torakal ada lumbar. Lumbar 1 sampai 5. Ya. Lumbal. Di bawah lumbal ini namanya sangku. Ada tulang bengkok dulu ya. 1 gitu ya. Sama 1 sampai 5. Nah, masalahnya dengan tulang belakang apa? Nah, Yang di bawah lumbar apa Bu? sakrum. Tulang ekor Bu. Ya. Ketika ada skoliosis, maksudnya gitu ya Pak. Bapak siapa maaf yang nanya? Andi. Oh, Bapak Andi. Bapak Andi padahal itu peserta pelatihan top ini bukan ya Bapak. Jadi ketika ada skoliosis sedikit terjadi di sini ya, kita lihat biasanya efeknya apa? Kalau skoliosis di torakal 3 atau torakal 5, efeknya sering nyesek. Kadang nggak bisa tidur, sampai insom bisa jadi sampai kayak gitu. Ya. Kemudian apa ya? Dada sakit, dada sebelah kiri sakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini kan tulang belakang kita tempat keluarnya akar persarapan yang menuju ke organ-organ tubuh kita, ya. Akar persarapan yang menuju ke organ-organ tubuh kita. Nah, di mana skolosisnya ini berhubungan dengan organ apa? Biasanya paling dekat dengan organ jantung, organ paru. Jadi kemungkinan akan berpengaruh ke dua organ ini. Bisa jadi nanti ada alergi. Sesaknya panik karena berhubung dengan paru. Seperti itu ya Pak Andi yang ditanyakan. Iya. Atau seandainya di sini di torakal, di lumbar deh, di lumbar. Lumbalnya agak ada penumpukan tulang. Lihatnya seperti apa? Di sini agak menjulur. Kalau tulang itu berseling ya Bu, tulang muncul nanti dengan cekung gitu ya, berseling. Nah ini agak tebal, agak terjadi penumpukan gitu ya di sini di lumbar. Maka yang terjadi ini nariknya kemana? Akan terjadi saraf kejepit karena ini ke bagian kaki saraf. Jadi kita lihat kan masalahnya di mana. Gimana Pak Andi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Yola. Yola. Bunda itu kan kalau dari skoliosis ya. Kalau misalnya nih pernah ada si pasien ini pernah tabrakan, pernah jatuh dari motor, ada urat yang salah atau apa-apa yang enggak ya, atau ada yang geser atau ya enggak sesuai di jalurnya gitu.
Itu bisa ngebedain nggak mana itu dari kecelakaan atau dari Kecelakaan jatuh dulu atau nggak kecelakaan deh, lagi ngekar jatuh dulu. Yang kebentur apa sih? Yang bentur pantat deh bu. Yang pertama kena apa? Tulang ekor. Tapi masya Allahnya bukan tulang ekor yang rusak, tulang ekor mendorong atasnya, sehingga biasanya yang tampak adalah yang tadi ada keluhan adalah di lubang atau pada torakal, dan yang sering terjadi itu di torakal 5. Saya menangani beberapa pasien yang sering jatuh itu keseimbangannya karena di sambungnya sini ya, kemudian dia kena di torakal 5 dan 7. Akhirnya terjadi apa? Keseimbangan itu kan sering karena awal-awalnya juga udah sering jatuh ya, kemudian sering sesat, sering letih dan badannya jadi sering sakit. Itu Pak Yola, jadi bisa kita lihat juga kalau sering jatuh biasanya sini yang kena karena masalah di tulang. Jadi untuk kita perbaiki dua-duanya. Kenapa Bu? Iya, biasanya muncul sampai kayak gitu. Kadang berdebar. Itu beberapa kali saya menemukan yang seperti itu Bu. Jadi ada sangkut pautannya nggak Bu? Maaf ya, ada sangkut pautannya nggak? Karena gini, pribadi sih. Jadi pernah ada gagal otak, terus ke tulang belakang itu ada sambung, kan tadi katanya organ tubuh manusia itu kan Seperti itu jaringan ya, otak. kayak sarang laba-laba gitu ya. Itu ada sangkutannya nggak Bu dari gagal otak itu ke tulang belakang itu? Ada dong. Ya. Kalau gagal otak gimana sih yang diperbaiki gitu ya? Yang pertama kita lihat tadi jatuhnya, makanya perlunya perbincangan, ngobrol dengan pasien ya. Keluhannya apa, pernah jatuh, kalau udah enak ketemu titik ini masalahnya, berarti kita langsung bisa cek tulangnya gitu kan. Nanti kita lihat di mana gitu kan. Nah kalau gagal otak, kalau di awal bisa langsung diselamatkan dengan langsung emergency, kalau emergency insya Allah tuntas. Bagaimana kalau udah lama, bisa direposisi tulangnya. Sautannya ada nggak? Ada dong. Kan orang contohnya kayak hidrosipalus tadi ya, yang saya contohkan hidrosipalus. Hidrosipalus selesainya apakah yang ditotok di kepalanya? Apakah yang diterapi di kepalanya? Enggak kan? Yang diterapi di punggungnya. Gitu. Jadi untuk awal Bapak Ibu kalau belum sensitif untuk melihat tanda-tanda oh ini makin masalah di sini, masalah di sini, lakukan treatment semuanya. Kalau selama ini saya kali saya lihat punggungnya, oh masalahnya di sini, udah saya langsung totok di sini gitu ya. Tapi di awal saya memang melakukan itu, maksudnya treatment dia langsung dari awal, dari ginjalnya ke bawah, kemudian ke atas, biar ketahuan gimana titik masalahnya. Ya, jadi itu ya Yola. Kalau untuk terhubung ya pasti ada kaitannya, enggak pasti kayak tadi hidrosipalus sama kepalanya yang bermasalah, tubuhnya enggak. Ya, ada yang lain? Ya Pak, silakan. Kan orang yang Dicat. kan dia, Iya. cuma bagian kiri dia bingung gitu, dia stroke ya dia. Oh betul. Nggak datar sama yang kanan. Oke. Itu kenapa tuh bisa begitu? Ini dia Pak, tolong belikat sini ya. Iya. Alhamdulillah saya udah menangani pasien stroke. Dan alhamdulillah qadarullah atas izin Allah ya biiznillah nggak sampai 2000 pasien stroke bisa jalan selama. Biasanya disebabkan memang karena pasien stroke-nya tadi tensinya tinggi. Betul nggak Pak? Tensi pasiennya tinggi. Gula dia. Hah? Gula. Oh gula. Dagingnya gula. Oh iya, pankreas ya. Pankreas berhubungan nggak sih dengan jantung? Berhubungan nggak Pak? Enggak.
jantung. Berarti otomatis jantung akan berat kan kalau terjadi pengentalan di darah gitu. Jadi berhubungan nggak? Berhubungan. Ketika ada masalah di pankreas atau gula, otomatis di sini juga ada Pak. Ketika ada masalah di ginjal atau urat tinggi, jantung pernah juga nggak? Pernah juga nggak? Pernah juga. Makanya jantung ini adalah titik organ yang wajib kita tahu. Berarti berikat itu jantungnya. Iya, berikat kiri ya. Oh iya, kan di titik itu udah ada Pak. Di peta totok sebelah. Nah, berikat sebelah kiri jantung, berikat sebelah kanan ada ya. Untuk tensi. Kalau kemarin, oh iya teman-teman yang ikut pelatihan bukan kemarin mungkin tahu ya. Ketua KPPI IPD kemarin sempat mengalami stroke ya. Pas terakhir hari kedua ya Pak ya. Hari kedua kita pelatihan bekam ya. Itu pulang dari pelatihan sekitar jam 6-an, saya baru sampai rumah, saya dijawab. Pertama saya aneh kok di kuliah gitu ya. Karena saya nggak ini juga kok. Oke saya di kuliah. Sampai 3 kali nggak diangkat. Saya tanya kenapa? WA-nya stop. Kemudian nama terapis yang klinik kami Herman, tapi kata-katanya berantakan. Saya mulai panik pas nelfon lagi video call saya angkat. Kemudian udah menjadi posisinya udah nggak bisa bangun dari duduk di kursi. Tapi alhamdulillah posisi Allah 5 kali ditotok setiap hari sampai 2 kali. Sekarang beliau ada bersama kita ya, ada di bawah ya tadi ya. Tapi kemarinnya insya Allah nggak sampai sebulan beliau udah bawa mobil, udah ke Sawangan, udah kemana-mana. Itu yang diserang sebelah kanan ya. Ya ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Ya Pak. ini termasuk jumlahnya ya, yang posisinya antara lembar 1 sampai 5. Lembar 1 sampai 5 itu kan di tengah kan tulang punggung itu ya. Nih, lembar 1, 2, 3, 4, 5 sebelum Iya, sebelum ini. Maksudnya ototnya yang pinggir kiri kanannya itu loh. Ya ini ya Pak maksudnya. Ototnya bukan yang Oh yang, ini. itu kan kiri kan saya pernah saya totok punya istri kan, dia masalah kayaknya kurang lancar ya, saya coba aja gitu kan. Memang saya raba yang sebelah kanan itu dia lembut, cuma yang sebelah kanan keras. Keras itu apa termasuk sumbangan atau apa? Nah, ya. Keras bisa jadi bukan tendon. Sebelah kanan ya Pak. Sebelah kiri yang keras, Oh, sebelah kanan mah biasa saya bilang gitu. Bisa jadi tarikan Pak. Kita cari apa masalahnya? Langsung disuruh ke operasi. Pasti di sininya brain dan pasti sering mengalami masalah di tangan, kesemutan atau sering tugas atau bangun tidur lampu, gitu ya. Nah, ini masalah bukan ya masalah Pak, keras. Ini masalah. Dan lihat dari kasat mata juga dia posisinya Lebih badan tinggi. Ya betul Pak. Itu termasuk sumbatan juga. Itu termasuk sumbatan. Tapi ketika dipencet dia enggak ya kayak sumbatan kayak kenegaran di campur. Oh gitu enggak. Oke, nanti kita ajarin tekniknya Pak. Gimana biar tuntas sumbatannya, nanti kita di praktek ada teknik. Nanti teman-teman akan praktek sama Pak Faisal. Beliau sudah ada di bawah. Ya. Jadi tadi yang di sini nanti ditotoknya sini juga Pak, ditotok. Di tulangnya, tengahnya. Jadi ini ke atas. Oh iya, nggak kelihatan. Kan saya yang nanya, bukan saya. Ini aja deh Pak, ini aja deh aku bawain aja. Nah, itu jelas Bu. Di Nah, center. ya, maaf ya Pak ya. Oh di senterin aja. Iya, Pak. Ya silau ya. Ini ya silau. Ya ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu? Tapi di balik ya Bu. Ulang lagi nih. Oh iya baik saya. Makan semua. Bu, ada pertanyaan Bu. Maaf Pak, siapa Pak namanya? Misbah. Pak? Pak Misbah. Oh Pak Musa. Dan pertanyaan
dari Pak Misbah tadi kan seperti ini ya Bu. Oh iya, terima kasih. Jadi di bagian lumbarnya itu punggung istrinya ini keras, ya. Apakah itu termasuk sumbatan? Iya betul. Itu bisa jadi termasuk sumbatan. Makanya perlu dicek sampai ke atasnya. Bisa jadi memang tarikan ember dari atas di sini ada sumbatan, tarik ke bawah dan akan terlihat bagiannya pasti akan tinggi sebelah. Gitu. Semuanya terjadi begitu. Dan selain ditotak di sini, perlu ditotak di bagian tulangnya tengahnya gitu. Ya Pak. Nanti untuk praktek teknik gimana sih bisa nuntasin sumbatan kayak gini gitu ya? Kok nggak sampai keluar lubang-lubang kayak tadi gitu ya? Nanti insya Allah kita akan ajarkan di sini. Ya silakan Pak, dengan Bapak siapa? Jono Bu. Pak Jono ya. Itu tadi kan misalnya monitor ini gambarnya nggak begitu jelas. nggak sesuai buku yang didapat. Oh iya. Terus yang kedua itu apa TBC bisa dipotong punggung? Ya. TBC apakah bisa ditotok punggung? TBC itu virus atau bakteri Pak? Kalau Anda TBC virus atau bakteri? Bakteri. Iya. TBC. Gitu aja. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, insya Allah sih Pak, apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak usah dinyalain, ya. Bahkan kasus yang sekarang kondisinya COVID Pak, kasus yang lagi tenar, yang lagi menumbangkan kaum gitu ya. Saya dengan datangnya virus gitu aja insya Allah banyak banyak menumbangkan gitu ya. Subhanallah ya. Jadi itu insya Allah dengan kita rutin di toko itu menghindari COVID tadi. Kenapa? Karena ketika di toko lancar peredaran darah kita, maka imun pun akan tinggi, akan naik dengan sendirinya. Bagaimana dengan TBC? Penyakit TBC insya Allah bisa Pak, ada kok testimoninya. Itu badannya udah habis, yang kasus TBC itu ya, badannya udah habis. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Gak apa-apa, sebentar nanti baru siap. Tapi ini nggak boleh diserah. Oke.
lupa di mana. Aduh, udah gini. TBC itu biasanya organ yang diganggu adalah paru, Pak. Tapi karena udah parah, biasanya dia menyerang limfa dan liver. Maka terbagi tiga itu, paru, limfa, liver. Nanti pas dipraktek kita langsung ini, Pak. Nah, di tulang mereka ini namanya cervical. Cervical ini 1 sampai 7. 1 sampai 7. Vertikal. Cervical. Ke bawahnya ya. Nah, dari cervical ini namanya torakal. Torakal itu ada 1 sampai 12. Namanya torakal. Torakal. Setelah torakal ada lumbar. Lumbar 1 sampai 5. Ya. Lumbal. Di bawah lumbal ini namanya sangkul. Ada tulang bengkok dulu. Satu ini sama 1 sampai 5. Nah, masalahnya dengan tulang belakang apa? Yang di bawah lumbar apa, Bu? Satu. Tulang ekor, Bu. Ya. Ketika ada skoliosis, maksudnya gitu ya, Pak. Bapak siapa, maaf yang nanya? Andi. Oh, Bapak Andi. Bapak Andi padahal itu peserta pelatihan top ini bukan ya, Bapak. Aduh. Jadi ketika ada skoliosis sedikit aja di sini ya, kita lihat biasanya efeknya apa? Kalau skoliosis di torakal 3 atau torakal 5, efeknya sering nyesek. Kadang nggak bisa tidur, sampai insom bisa jadi sampai kayak gitu. Ya. Kemudian apa ya? Dada sakit, dada sebelah kiri sakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini kan tulang belakang kita tempat keluarnya akar persarapan yang menuju ke organ-organ tubuh kita, ya. Akar persarapan yang menuju ke organ-organ tubuh kita. Nah, di mana skolosisnya ini berhubungan dengan organ apa? Biasanya paling dekat dengan organ jantung, organ paru. Jadi kemungkinan akan berpengaruh ke dua organ ini. Bisa jadi nanti ada alergi. Sesaknya panik karena berhubung dengan paru. Seperti itu ya Pak Andi yang ditanyakan. Ya. Atau seandainya di sini di torakal, di lumbar deh, di lumbar. Lumbalnya agak ada penumpukan tulang. Terlihatnya seperti apa? Di sini agak menggelembung. Tahu tulang itu berseling ya Bu. Tulang muncul nanti dengan terkumpul ya, berseling. Nah ini agak tebal, agak terjadi penumpukan gitu ya di sini di lumbar. Maka yang terjadi ini nariknya kemana? Akan terjadi saraf kejepit karena ini ke bagian kaki saraf. Jadi kita lihat akar masalahnya di mana. Gimana Pak Andi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Yola. Yola. Bunda itu kan kalau dari skoliosis ya. Kalau misalnya nih pernah ada si pasien ini pernah tabrakan, pernah jatuh dari motor, ada urat yang salah atau apa-apa yang enggak ya, atau ada yang geser atau ya nggak sesuai di jalurnya gitu. Oke, itu bisa ngebedain nggak mana itu dari kecelakaan atau dari kecelakaan jatuh duduk atau nggak kecelakaan deh, lagi ngekar jatuh duduk. Yang kebentur apa sih? Yang bentur pantat ya Bu. Yang pertama kena apa? Tulang ekor. Tapi masya Allahnya bukan tulang ekor yang rusak,
tulang ekor mendorong atasnya, sehingga biasanya yang tampak adalah yang tadi ada keluhan adalah di lumbar atau pada di torakal, dan yang sering terjadi itu di torakal 5. Saya menangani beberapa pasien yang sering jatuh itu keseimbangannya karena di sabunnya sini ya, kemudian dia kena di torakal 5 dan 7. Akhirnya terjadi yang keseimbangan itu kan sering karena awal-awalnya juga udah sering jatuh ya, kemudian sering sesak, sering letih dan badannya jadi sering sakit. Itu Pak Yola, jadi bisa kita lihat juga kalau sering jatuh biasanya sini yang kena karena masalah di tulang. Jadi mungkin kita perbaikin dua-duanya. Kenapa Bu? Iya, biasanya muncul sampai kayak gitu. Kadang berdebar. Itu beberapa kali saya menemukan yang seperti itu Bu. Jadi ada sangkut pautannya nggak Bu? Maaf ya, ada sangkut pautannya nggak? Karena gini, pribadi sih. Jadi pernah ada gagal otak, terus ke tulang belakang itu ada sambung, kan tadi katanya organ tubuh manusia itu kan Seperti itu jaringan ya, laba. kayak sarang laba-laba gitu ya. Itu ada sangkutannya nggak Bu dari gagal otak itu ke tulang belakang itu? Ada dong. Ya. Kalau gagal otak gimana sih yang diperbaiki gitu ya? Yang pertama kita lihat tadi jatuhnya, makanya perlunya perbincangan, ngobrol dengan pasien ya, keluhannya apa, pernah jatuh. Kalau udah enak ketemu titik ini masalahnya, berarti kita langsung bisa cek tulangnya gitu kan, nanti kita lihat di mana gitu kan. Nah kalau gagal otak, kalau di awal bisa langsung diselamatkan dengan langsung emergency, kalau emergency insya Allah tuntas. Bagaimana kalau udah lama, bisa direposisi tulangnya. Sautannya ada nggak? Ada dong. Kan orang contohnya kayak hidrosipalus tadi ya, yang saya contohkan hidrosipalus. Hidrosipalus selesainya apakah yang ditotok di kepalanya? Apakah yang diterapi di kepalanya? Enggak kan? Yang diterapi di punggungnya. Gitu. Jadi untuk awal Bapak Ibu kalau belum sensitif untuk melihat untuk melihat tanda-tanda misalnya, oh ini makin masalah di sini, masalah di sini, lakukan treatment semuanya. Kalau selama ini saya kali saya lihat punggungnya, oh masalahnya di sini, udah saya langsung totok di sini dulu ya. Tapi di awal saya memang melakukan itu, maksudnya treatment dia langsung dari awal, dari ginjalnya ke bawah, kemudian ke atas, jadi ketahuan gimana titik masalahnya. Ya, jadi itu ya Yola. Kalau untuk terhubung ya pasti ada kaitannya enggak, pasti kayak tadi hidrosipalus sama kepalanya yang bermasalah, tubuhnya enggak. Ya, ada yang lain? Bu, Ya Pak, silakan. kita tulang yang Dekat. kan di dia Bu. Iya. Cuma bagian kiri dia bingung gitu, dia stroke ya Bu ya. Oh betul. Yang nggak datar sama yang kanan. Oke. Itu kenapa tuh bisa begitu? Ini dia Pak, tulang belikat sini ya. Iya. Alhamdulillah saya udah menangani pasien itu. Dan alhamdulillah qadarullah atas izin Allah ya, biiznillah nggak sampai 2000 pasien seperti bisa jalan Pak. Biasanya disebabkan memang karena pasien stroke-nya tadi tensinya tinggi, betul nggak Pak? Tensi pasiennya tinggi. Gula dia Bu. Hah? Gula. Oh gula. Dagingnya gula. Oh iya, pankreas ya. Pankreas berhubungan nggak sih dengan jantung? Berhubungan nggak Pak? Enggak. Berhubungan nggak? Ketika ada sakit gula, ya ketika ada sakit gula, maka terjadi pengentalan di darah. Kalau udah ada pengentalan darah, darah nanti keluarannya baliknya kemana? Ke jantung. Berarti otomatis jantung akan berat kan kalau terjadi pengentalan di darah, gitu. Jadi berhubungan nggak?
berhubungan. Ketika ada masalah di pankreas atau gula, otomatis di sini juga ada pankreas. Ketika ada masalah di ginjal atau urat tinggi, jantung pernah juga nggak? Pernah juga nggak? Nah, pernah juga. Makanya jantung ini adalah titik organ yang wajib kita tahu. Berarti berikan itu Jantung jantungnya. Iya, berikat kiri ya. Oh iya, kan di titik itu udah ada Pak. Di peta totok sebelah. Nah, berikat sebelah kiri jantung, berikat sebelah kanan ada ya. Untuk tensi. Kalau kemarin, oh iya teman-teman yang ikut pelatihan bukan kemarin mungkin tahu ya. Ketua KPP IPD kemarin sempat mengalami stroke ya. Pas terakhir hari kedua ya Pak ya, hari kedua kita pelatihan bekam ya, itu pulang dari pelatihan sekitar jam 6-an, saya baru sampai rumah, saya ditelepon. Pertama saya aneh kok video call ya gitu, karena saya nggak ini juga kok, oke saya video call ya, sampai 3 kali nggak diangkat, saya tanya kenapa, WA-nya itu kemudian nama pelatih saya yang pilih kami Herman, tapi kata-katanya berantakan. Saya mulai panik pas nelfon lagi video call saya angkat, dia udah menjadi posisinya udah nggak bisa bangun dari duduk di kursi. Tapi alhamdulillah posisi Allah 5 kali ditotok setiap hari sampai 2 kali. Sekarang beliau ada bersama kita ya, ada di bawah ya tadi ya. Tapi kemarinnya insya Allah nggak sampai sebulan beliau udah bawa mobil, udah ke Sawangan, udah kemana-mana. Itu yang diserang sebelah kanan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Ya Pak. ini termasuk sumbatan ya, yang posisinya antara lembar 1 sampai 5. Lembar 1 sampai 5 itu kan di tengah kan tulang punggung itu ya. Nih, lembar 1, 2, 3, 4, 5 sebelum ini. Maksudnya ototnya yang pinggir kiri kanannya itu loh. Ya ini ya Pak maksudnya. Ototnya bukan yang. Ini. Itu kan kiri. Kan saya pernah saya topak punya istri kan, dia ada masalah akhirnya kurang lancar ya, saya coba aja gitu kan. Emang saya raba yang sebelah kanan itu dia lembut, cuma yang sebelah kanan keras. Keras itu apa termasuk sumbatan atau apa? Nah, ya keras bisa jadi bukan tendon sebelah kanan ya Pak. Sebelah kiri yang keras, sebelah kanan mah biasa seperti yang ini. Bisa jadi tarikan Pak. Kita cari apa masalahnya? Kita bisa dioperasi. Pasti di sininya berinfek dan pasti sering mengalami masalah di tangan, kesemutan atau sering tugas atau bangun tidur kabur, gitu ya. Nah, ini masalah bukan ya masalah Pak, keras. Ini masalah. Dari lihat dari kasat mata juga dia posisinya badan tinggi. Ya betul Pak. Itu termasuk sumbatan juga. Itu termasuk sumbatan. Tapi ketika dipencet dia nggak kayak sumbatan kayak penebalan di kantor. Oh gitu enggak. Oke, nanti kita ajarin tekniknya Pak. Gimana biar tuntas sumbatannya, nanti kita di praktek ada teknik. Nanti teman-teman akan praktek sama Pak Faisal. Beliau sudah ada di bawah. Ya. Jadi tadi yang di sini nanti ditotoknya sini juga Pak, ditotok. Di tulangnya, tengahnya. Jadi ini ke atas. Oh iya, nggak kelihatan. Kan saya yang nanya lagi saya. Ini aja deh Pak, ini aja deh aku baguin aja. Nah, itu jelas Bu. Nah, ya, maaf ya Pak ya. Oh disenterin aja. Iya. Ya silau ya. Ini aja silau. Ya ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu? Tapi nanya, Bu. bukan ya Pak. Nanya. Ulang lagi nih. Oh iya baik saya. Makan Bu, ada Pak. Maaf Pak, siapa Pak namanya? Misbah. Pak? Pak Misbah. Oh Pak Misbah. Nah pertanyaan dari Pak Misbah tadi kan seperti ini ya Bu. Oh iya seperti. Jadi di lumbar bagian lumbarnya itu
punggung istrinya ini keras, ya. Apakah itu termasuk sumbatan? Iya betul, itu bisa jadi termasuk sumbatan. Makanya perlu dicek sampai ke atasnya. Bisa jadi memang tarikan ember dari atas di sini ada sumbatan, tarik ke bawah dan akan terlihat bagiannya pasti akan tinggi sebelah. Itu sebenarnya terjadinya kayak gitu. Dan selain ditotak di sini perlu ditotak di bagian tulangnya tengahnya gitu. Ya Pak. Nanti untuk praktek teknik gimana sih bisa nuntasin sumbatan kayak gini gitu ya, kok nggak sampai keluar lubang-lubang kayak tadi gitu ya. Nanti insya Allah kita akan ajarkan di sini. Ya silakan Pak, dengan Bapak siapa? Jono Bu. Pak Jono ya. Itu tadi kan misalnya monitor ini gambarnya Nggak begitu jelas. nggak sesuai buku yang dapat. Oh iya. Terus yang kedua itu apa TBC bisa dipotong punggung? Ya. TBC apakah bisa ditotok punggung? TBC itu virus atau bakteri Pak? Kalau Anda TBC virus atau bakteri? Bakteri. Iya. TBC. Gitu aja. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, insya Allah sih Pak, apa? Kenapa Pak? Oh, nggak usah dinyalain, ya. Bahkan kasus yang sekarang kondisinya COVID Pak, kasus yang lagi tenar, yang lagi menumbangkan kaum gitu ya. Saya dengan datangnya virus gitu aja insya Allah banyak banyak menumbangkan gitu ya. Subhanallah ya. Jadi itu insya Allah dengan kita rutin di toko itu menghindari COVID tadi. Kenapa? Karena ketika di toko lancar peredaran darah kita, maka imun pun akan tinggi, akan naik dengan sendirinya. Bagaimana dengan TBC? Penyakit TBC insya Allah bisa Pak, ada kok testimoninya. Itu badannya udah habis, yang kasus TBC itu ya, badannya udah habis. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Saya lupa di mana. Aduh.
Lihat ini, TBC itu biasanya organ yang diganggu adalah paru Pak. Tapi karena udah parah, biasanya dia menyerang limfa dan liver. Maka terbagi tiga itu, paru, limfa, liver. Nanti pas di praktek kita langsung ini